Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Atik Nurharini SBD MBD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya Anissa Nur Aziza dengan NIM 240105009 dari Rombel A angkatan 2024. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul artikel yaitu implikasi penerapan kurikulum merdeka terhadap fungsi pendidikan nasional di SD Negeri Wonosari 03. Nah, sebelum kita memasuki metode hasil dan pembahasan, kita harus tahu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan merupakan pengalaman belajar yang berlangsung dari sepanjang kehidupan manusia, mulai dari lingkungan baik formal, non-formal, dan informal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, pada era saat ini, pendidikan menggunakan kurikulum merdeka sebagai penyempurnaan fungsi pendidikan nasional di Indonesia dengan upaya yang berkelanjutan yang secara konseptual dan relevan dalam tantangan zaman saat ini. Nah, kurikulum merdeka ini itu menekankan dari proses capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, dari ketiga ini dapat memberikan keleluasaan bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik pada siswa. Nah, meskipun berbagai penelitian yang telah mengkaji atau membahas kebijakan dan implementasi kurikulum merdeka, namun masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana fungsi pendidikan nasional itu benar-benar diwujudkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari di SD. Nah, oleh karena itu saya melakukan observasi di Wonosari, penelitian di Wonosari, SD Negeri Wonosari 03, menjadi untuk mengetahui bagaimana gambaran fungsi pendidikan nasional diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, pembiasan karakter, serta program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan itu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, karena bertujuan untuk memahami bagaimana fungsi pendidikan nasional itu diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, penelitian ini berupaya menafsirkan bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan itu dalam situasi yang nyata. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 teknik utama yang saya gunakan, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi saya mewawancarai ibu guru di SD Negeri Wonosari 03. Nah, dari metode ini kita menghasilkan hasil dan pembahasan pada laporan tersebut. Nah, di sini itu ada penerapan fungsi pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi guru di SD Negeri Wonosari 03 itu sudah memahami bagaimana fungsi pendidikan nasional itu tidak hanya sebatas pada penyampaian materi saja, namun bisa menumbuhkan karakter dan kemampuan sosial peserta didik. Nah, dari pembelajaran ini, kurikulum merdeka sudah menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu selanjutnya itu ada langkah pembentukan watak dan karakter pada peserta didik. Nah, dari yang saya wawancari pada ibu guru di SD Negeri Wonosari 03 itu sudah menerapkan pembiasan positif itu setiap hari. Siswa dibiasakan untuk datang tepat waktu, bersalaman dengan guru, berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan mengikuti upacara bendera secara rutin. Pembiasan ini terbukti secara efektif menumbuhkan sikap hormat, disiplin, dan tanggung jawab di sekolah dasar negeri Wonosari, sekolah dasar Wonosari 03 ini sudah menekankan kegiatan tersebut dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di selanjutnya itu ada program pembinaan akhlak dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan yang saya wawancara dengan guru SD Negeri Wonosari 03 itu, dalam menjalankan program pembinaan akhlak dan tanggung jawab sosial ini sudah
sebagian bagian dari kegiatan rutin di sekolah, seperti dari kegiatan agamaan, yaitu doa bersama yang tadi saya sebutkan sebelumnya, lalu peringatan Hari Besar Agama ini dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai spiritual dan moral kepada siswa. Nah, selain dari kegiatan keagamaan itu, sekolah juga menerapkan gotong royong mingguan itu dengan membersihkan kelas, lalu halaman sekolah dan taman sekolah. Nah, aktivitas ini dapat membangun kesadaran sosial pada siswa itu terhadap kebersihan lingkungan dan tanggung jawab bersama. Lalu selanjutnya itu yang keempat itu penerapan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Jadi guru di SD Negeri Wonosari 03 itu juga sudah menerapkan kurikulum merdeka melalui pemanfaatan teknologi dan pembelajaran tatap muka untuk memperkuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan ini bisa seperti kerja kelompok, presentasi, refleksi harian, dan proyek kolaboratif mendapat penting dalam metode pengajaran di sekolah tersebut. Nah, kegiatan P5 ini atau profil pelajar Pancasila itu sudah dijalankan dalam berbagai aktivitas seperti intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta budaya sekolah di SD Sekolah Dasar Negeri Wonosari 03 itu sudah untuk memperkuat karakter siswa. Nah, jadi dari penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri Wonosari 03 itu sudah berperan penting memperkuat fungsi pendidikan nasional yang tadi saya sebutkan tadi melalui kegiatan kolaboratif dan reflektif serta berbasis proyek ini sudah membentuk karakter generasi bangsa pada saat ini. Lalu yang selanjutnya itu tantangan dalam penerapan fungsi pendidikan nasional. Nah, perubahan kurikulum dari sistem tematik ke sistem kurikulum merdeka ini, yaitu kan sistem tematik yang dulunya itu kurtilas. Nah, sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, itu sangat membawa tantangan yang cukup besar bagi guru di SD Negeri Wonosari 03. Karena guru itu harus menyesuaikan kembali seluruh perangkat pembelajaran agar sesuai dengan struktur baru kurikulum merdeka saat ini, yang menuntut CP, TP, dan ATP yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa dan kompetensi abad 21. Nah, selain dari tantangan itu, muncul juga itu kan IPA dan IPS itu menjadi satu rumpunannya saat ini. Dulunya itu kan IPA dan IPS dipisah, sekarang menjadi satu rumpunan ilmu pengetahuan. Nah, dari menjadi satu rumpunan itu, guru mengaku harus beradaptasi dalam mengatur waktu antara pembelajaran konsep pengetahuan dan pembiasaan karakter agar keduanya itu bisa berjalan secara seimbang. Nah, untuk dari tantangan itu perlu upaya penerapan fungsi pendidikan nasional dalam kurikulum merdeka ini. Nah, dari tantangan tersebut, SD Negeri Wonosari 03 itu sudah berusaha atau berupaya itu menerapkan fungsi pendidikan nasional melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang secara terencana dan berkesinambungan. Nah, program ini menjadi wadah peserta didik untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, membangun karakter, serta meningkatkan keterampilan sosial. Nah, dari pendekatan pembelajaran ini dapat membantu siswa mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan secara nyata. Nah, upaya yang dilakukan sekolah ini sudah menunjukkan hasil positif, di mana kegiatan yang tadi saya sebutkan itu yang intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta budaya sekolah itu sudah memperkuat pelaksanaan fungsi pendidikan nasional dalam membentuk peserta didik yang beriman, mandiri, dan berintegritas. Nah, dari hasil dan pembahasan yang saya sampaikan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi pendidikan nasional di SD Negeri Wonosari 03 telah berjalan sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui kegiatan belajar yang aktif, lalu bisa dengan pemisahan positif serta program keagamaan dan sosial. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini sudah tertanam dalam diri siswa. Nah, meskipun masih ada dalam memahami komponen kurikulum baru, komitmen
guru Bulu Baru, maaf, komitmen guru itu tetap beradaptasi, menunjukkan keseriusan sekolah dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan siap menghadapi tantangan zaman saat ini. Sekian pemaparan saya. Apabila ada salah kata dan kurang kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.